Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Fareza, dan ini 3 teman saya. Yang pertama, Duyagan Fernandes. Halo. Muhammad Yusril. Halo. Dan Andi Muhammad Amran. Halo. Di sini kelompok kami akan menyampaikan argumentasi mengenai maraknya ujaran kebencian di media sosial. Saya sebagai pembicara pertama, saya akan menyampaikan, seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, makin luas pula kebebasan berekspresi masyarakat dalam menyampaikan argumennya. Hal ini berakibat pada problematika sosial, salah satu yang dapat menciptakan perpecahan di dalam masyarakat tidak lain yaitu ujaran kebencian yang pada akhirnya banyak menimbulkan fitnah di pihak lain. Dengan meluasnya diskusi di sosial media ini, terdapat berbagai masalah yang berdampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan pencemaran nama baik yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-kata di status media sosial. Namun, pengguna lupa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi asumsi publik. Indonesia merupakan negara yang memiliki multikultural. Perbedaan dalam masyarakat Indonesia dapat terjadi melalui perbedaan kultural. Tetapi dengan konsep negara kesatuan sebagai pijakan berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai keindonesiaan merupakan perekat bagi bangsa Indonesia. Dari perspektif lain, dalam menjalankan negara Indonesia, maka prinsip-prinsip hukum sebagai pengendali dalam kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kepada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hak atau kebebasan untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tetap saja harus memperhatikan hak-hak orang lain. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pengaturan mengenai pembatasan hak tersebut juga kembali ditegaskan dalam pasal 70 Undang-Undang HAM. Dengan adanya pembatasan terhadap hak-hak individu, maka tidak boleh perbuatan orang lain menimbulkan terhadap kerusakan. Di Indonesia sendiri, ujaran kebencian telah diatur dalam berbagai regulasi maupun ratifikasi kovenan internasional, akan tetapi tidak berdampak signifikan terhadap penanggulangannya di masyarakat. Sebagai contoh, masih maraknya kasus penghinaan dan pencemaran nama baik kepada simbol negara maupun individu. Berkaitan dengan keyakinan, maka masih ditemukan kasus penodaan agama lewat sebuah karya, pidato politik, atau status di media sosial. Lainnya, kasus saling menghina, mensesatkan, bahkan menghasut untuk melakukan tindakan
anarkis antar kelompok sosial masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut pada realitanya belum mendapatkan ketegasan hukum. Sekian dari saya pembaca pertama. Materi argumentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Joyrian Fernandes. Baik, saya akan melanjutkan dari pembicara yang pertama. Saya akan membahas tentang contoh kasus ujaran kebencian pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Ki Gendeng, pembuat dan membuat video 54 detik yang membuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Selain itu, Ki Gendeng pembuat juga memproduksi atribut seperti kaos, stiker, jaket, hingga kantong plastik yang bermuatan kebencian, suku, agama, dan ras, dan antar golongan. Akibat perbuatannya, Ki Gendeng Pamungkas dijerat dengan pasal 4 huruf B, Jo pasal 16 UU RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan pasal 156 KUHP tentang perbuatan menunjukkan kebencian karena perbedaan ras dan etnis. Ujaran kebencian bertolak belakang dengan konsep kesantunan bahasa, sama halnya dengan etika berkomunikasi. Terdapat banyak faktor pendorong seseorang melakukan ujaran kebencian seperti permasalahan emosional pribadi, berita bohong, dan bahkan sekedar iseng. Kasus ujaran kebencian yang dapat ditemukan di media sosial sangat beragam, dapat berupa penghinaan terhadap suatu ras, penghinaan terhadap fisik atau penampilan seseorang, bahkan hal miris seperti menyuruh suatu individu untuk mati atau menghilang. Ujaran kebencian di media sosial termasuk ke dalam cyberbullying. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pembicara ketiga. Baik, saya sebagai pembicara ketiga, saya akan melanjutkan materi dari pembicara kedua. Seiring berjalannya waktu, teknologi dan internet tidak dapat lagi dipisahkan antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan munculnya kolaborasi yang menghasilkan teknologi yang bernama media sosial, yang memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial manusia. Namun, bersamaan dengan dampak positif, media sosial juga membawa dampak negatif berupa maraknya bermunculan ujaran kebencian di media sosial. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan karena media sosial di zaman seperti sekarang ini dapat dikatakan termasuk sebagai kebutuhan primer manusia. Selain itu, dari tahun ke tahun atau bahkan hari demi hari, jumlah ujaran kebencian yang ada di media sosial sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan hilang atau teratasi. Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah maraknya pengguna media sosial yang hanya ikut-ikutan saja, baik menyebarkan atau membuat unggahan yang sama tanpa mengetahui maksud pesan asli jenis dari sebuah unggahan karena sedang ramai diperbincangkan. Ujaran kebencian ini dapat berupa rasisme, pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi jenisnya. Maraknya ujaran kebencian ini dapat kita jumpai pada sosial media seperti Twitter, Facebook, dan YouTube. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya sebuah infografis yang telah dikeluarkan oleh Facebook mengenai jumlah ujaran kebencian yang telah mereka hilangkan sejak tahun 2018 hingga bulan Maret tahun 2020. Dari infografis yang dapat kita lihat bahwa untuk tahun 2020 sebanyak 9,6 juta ujaran kebencian telah dihilangkan oleh Facebook. Dapat kita lihat juga bahwa dari tahun 2019 menuju ke tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah ujaran kebencian yang dihilangkan oleh Facebook sebanyak 3,9 juta. Hal ini sangatlah memprihatinkan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah pengguna sosial media akan selalu mengalami peningkatan tiap harinya, sehingga jumlah ujaran kebencian yang terdapat di Facebook di masa yang akan datang dimungkinkan melebihi angka 9,6 juta. Apabila tidak segera diatasi dengan serius baik oleh pemerintah maupun diri sendiri, dampak yang diberikan oleh maraknya ujaran kebencian ini tidak hanya akan dirasakan oleh tiap
tiap-tiap individu. Akan tetapi dampak dari hal ini juga dirasakan oleh dunia internasional. Adanya ujaran kebencian yang ditujukan kepada warga negara lain dapat menimbulkan perseteruan dan mengganggu hubungan internasional antara kedua negara tersebut. Berdasarkan penelitian May El-Sherif, para penyebar ujaran kebencian di sosial media mayoritas menggunakan nama samaran untuk akun mereka dengan tujuan untuk menghindari diketahuinya identitas asli mereka. Selain itu, mereka umumnya menargetkan akun-akun yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau akun yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Seluruh bukti fakta di lapangan yang telah dijelaskan telah memunculkan sebuah pertanyaan yang perlu diteliti, yaitu seberapa sadarkah masyarakat Indonesia terhadap eksistensi ujaran kebencian yang ada di media sosial. Sekian dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara terakhir. Baik, saya sebagai pembicara terakhir akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya. Sudah seharusnya kita sebagai pengguna media sosial lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan berbagai macam curahan hati sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita sebagai bangsa Indonesia sebetulnya haruslah menghargai sesama rakyat Indonesia supaya tercipta kedamaian dan kerukunan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Kita harus menjunjung harkat dan martabat sesama manusia dan saling menghargai perbedaan. Apapun yang kita sukai ataupun tidak kita sukai, hendaklah kita bijak dalam berpendapat dan memilih kata yang tepat jikapun harus berpendapat, dan jangan sampai melukai perasaan orang lain. Sekian kesimpulan dari kelompok saya. Oke, mungkin itu saja argumentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.